Selamat malam, perkenalkan nama lengkap saya Aurelia Tanisi dengan NIM 1903030078, kelas B semester 5, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mereview buku yang ke-8 dari mata kuliah Gerakan Sosial yang berjudul Kewarganegaraan Identitas Gerakan Sosial di Hong Kong Baru oleh Wei Man Lan dan Luke Cooper. Di sini saya akan membahas dua bagian. Bagian yang pertama tentang perkembangan Hong, identitas Kong dari identitas lokal ke nasional. Dan bagian yang kedua adalah resistensi visual dari wacana pada faktor Cina, pembentukan budaya dari gerakan payung di Hong Kong. Yang pertama, saya akan membahas bagian yang pertama tentang perkembangan Hong, identitas Kong dari identitas lokal ke nasional. Subbagian yang pertama adalah identitas dan politik identitas. Untuk memahami kompleksitas politik identitas di Hong Kong, perlu untuk menentukan konsep identitas. Definisi kamus pada dasarnya mencakup dua pengertian yang berbeda. Identifikasi individu dengan sesuatu dan kesamaan dari seseorang dalam suatu kelompok. Kedua gagasan ini hidup berdampingan secara tidak nyaman di dunia modern. Yang pertama, pada dasarnya merupakan tindakan sukarela oleh individu, sedangkan yang terakhir dipaksakan dari luar. Oleh karena itu, identitas seringkali bersifat inklusif dalam mengizinkan anggota baru untuk menjadi bagian dari komunitas, tetapi juga eksklusif dengan mengizinkan hanya beberapa untuk menjadi anggota. Hal ini menjadi penting dalam hal bangsa, yakni merupakan fenomena modern yang terdiri dari imajinasi komunitas yang menurut sifatnya mengecualikan beberapa anggota karena terbatas pada wilayah yang mencari kedaulatan. Konsep Kon berusaha untuk membuat perbedaan antara bentuk nasionalisme tidak liberal yang ada secara luas dan bentuk identitas nasional liberal yang didasarkan pada anggapan bahwa kesetiaan kepada bangsa bukan karena sifat manusia tetapi agak percaya pada lembaga-lembaga politik negara demokratis yang bekerja di kepentingan rakyat, komunitas politik yang terbuka bagi mereka pemegang keyakinan yang sama. Dengan demikian, bangsa menjadi lebih harian rakyat seperti Ernest Renan berpendapat pada tahun 1882 tentang bentuk identitas yang paling tidak inklusif adalah identitas ras yang sering diabaikan dalam perbedaan antara identitas nasional, kewarganegaraan, dan etnis. Subbagian yang kedua adalah identitas Tionghoa di Hong Kong. Identitas Tionghoa Hong Kong memiliki sejumlah dimensi yang berbeda. Dia pertama dan terutama identitas budaya yang membuat koneksi ke kuno Cina mitos. Kedua, identitas Tionghoa juga merupakan identitas ras yang menekankan penampilan fisik dan garis keturunan. Ketiga, telah menjadi identitas politik yang penting. Identifikasi dengan gagasan politik Cina, identitas telah menjadi identik dengan dukungan untuk pemerintah Republik Rakyat Cina. Sebagai demikian, itu telah menjadi sebuah bentuk identitas yang diperebutkan di Hong Kong. Terakhir tapi paling tidak, wawancara menunjukkan bahwa dukungan untuk identitas Cina telah sangat bergantung pada keberhasilan yang dirasakan seperti pertumbuhan ekonomi, kehadiran dan ketenaran Olimpiade. Subbagian yang ketiga adalah menolak identitas Tionghoa. Meskipun hubungan budaya dengan ras yang kuat, ada keinginan kuat untuk melawan identitas dan mengidentifikasi sebagai Hongkonger atau Cina Hongkonger. Wawancara mengungkapkan 3 alasan utama
yang memotivasi kaum muda Hong Kong untuk menolak identitas Tionghoa. Persepsi negatif tentang adat dan kebiasaan Tionghoa itu, dampak ekonomi dan budaya Cina di Hong Kong, dan otoriter aturan satu partai. Sejauh ini, faktor yang paling menonjol adalah penentangan terhadap perilaku buruk daratan Cina. Bahkan banyak yang merasa keterikatan dengan beberapa citra mitos Cina di masa lalu, mengungkapkan ketidaksukaan yang kuat terhadap keadaan masyarakat. Ini menarik banyak dari pengalaman pribadi orang-orang Hong Kong, tetapi juga dipengaruhi oleh laporan media. Subbagian yang berikut adalah munculnya identitas sipil Hong Kong. Terlepas dari identitas ras Cina yang secara tradisional kuat, identitas sipil Hong Kong telah muncul pada awal tahun 1960-an. Identitas baru melihat Hong Kong sebagai budaya Tionghoa, tetapi secara politis lebih unggul dari Cina daratan, dengan dukungan sistem hukum dan sipil kebebasan. Survei telah menunjukkan adanya identitas sipil dalam pergeseran dalam cara populasi yang mengidentifikasi. Yang pertama dilakukan pada tahun 1985 yang mengungkapkan bahwa 59,5% diidentifikasi terutama sebagai Hongkonger, sementara hanya 36,2% diidentifikasi sebagai orang Cina. Pertanyaan yang diubah untuk memasukkan pilihan untuk mengklaim sebagai orang Hong Kong pada Cina pada tahun 1990 yang hanya 12,1% diklaim. Secara keseluruhan, jumlahnya sama dengan 5 tahun sebelumnya dengan 57,2%. Hong Kong dan Cina 26,4%. Orang-orang yang memilih opsi keduanya mencapai puncaknya pada tahun 1992 dengan 21,1%. Pada tahun 1995, 2 tahun sebelumnya, serah terima setengah dari populasi melihat diri mereka sebagai orang Hong Kong, sementara 30,9% melihat diri mereka sebagai orang Cina. Bagian yang kedua tentang resistensi visual dan wacana pada faktor Cina. Perlawanan dalam menanggapi meningkatnya pengaruh faktor Cina telah menjadi jelas dan bersemangat. Subbagian yang pertama adalah hegemonik, yaitu hubungan antara Cina dan Hong Kong. Salah satu ketegangan utama antara Hong Kong dan Cina terletak pada sifat sejarahnya, hubungan turis dan geopolitik antara kedua negara. Dengan kata lain, apakah mereka memiliki pijakan yang sama atau memiliki hubungan titik? Untuk mengatasi masalah ini, salah satu pertanyaan yang penting adalah bagaimana mendefinisikan Cina dalam konteks yang ada. Seperti yang diketahui, sebenarnya ada dua Cinas, Republik Rakyat Cina yang didirikan pada tahun 1949 dan Republic of China atau ROC yang didirikan pada tahun 1912 yang kemudian pindah ke Taiwan pada tahun 1949 karena kekalahan Kuomintang dalam Perang Saudara. Sebagai hasil dari ini, kekuatan Cina daratan bergeser secara politik dan teritorial untuk membangun dan mengkonsolidasikan legitimasinya, dengan kata lain menjadi legal dan pemerintah yang diakui di mata Cina maupun internasional. Komunitas telah diadopsi secara ketat dan terus-menerus seperti yang didefinisikan oleh otoritas Beijing di bawah kekuasaan Partai Komunis Tiongkok atau PKT. Klaim teritorial didasarkan pada penggambaran bagaimana Cina dilegitimasi dalam pemerintah area geografis. Kedaulatan sangat ditekankan oleh pemerintah Beijing karena penduduk dan kepemilikan wilayah dapat didefinisikan dengan dominasi dan kekuasaan.
Itulah alasan mengapa istilah kedaulatan ditafsirkan sebagai sukuan dalam bahasa Cina. Untuk menantang dan bahkan menyanggah hegemoni politik yang dipaksakan dan dipromosikan oleh otoritas Republik Rakyat Cina, sebuah kontraframing dari wawancara hegemonik telah diproduksi dan diedarkan di media online oleh arus oposisi di Hong Kong.